akses itu. Kedua, pengendalian di bisnis itu maunya seperti apa? Apakah kita yang mengendalikan sendiri? Ataukah misalnya kayak waralaba itu kan yang mengendalikan bukan kita sebagai pembeli franchise, tapi adalah pemilik franchise yang mengendalikan. Nah, itu kedua. Yang ketiga adalah pajak yang harus dibayar perusahaannya, yang pajak yang harus dibayar oleh bisnis seberapa besar sebetulnya. Baru itu kita bisa lihat nilai perusahaan kita sendiri sebetulnya seperti apa sih besarnya, seperti apa sih, bukan besarnya, tetapi nilai perusahaan itu di mata kita sebagai pemilik dan posisi kita di dalam perusahaan itu seperti apa. Nah, nilai itulah yang kita lihat dari ketiga ini, gitu ya. Kemudian kita langsung ke sini, kepemilikan bisnis di Indonesia. Bisnis di Indonesia ada milik pemerintah, ada milik swasta nasional, swasta multinasional, ada badan koperasi dan badan yayasan. Kita hanya bahas sampai ke badan koperasi saja hari ini. Termasuk ada waralaba masuknya nanti di sendiri sih sebetulnya, kepemilikan sendiri, tapi tidak masuk ke sini, saya nggak tahu kenapa. Belum masuk ke sini, kayaknya belum dimasukkan. Sebetulnya di sini ada waralaba satu lagi, kepemilikan bisnis di Indonesia, tapi mungkin masuknya ke multinasional ya. Mungkin digabung ke sini. Waralaba bisa ke swasta nasional dan ke sini. Makanya di sini dimasukkannya seperti ini. Pemerintah ada jawatan, ada umum, ada PT, ada BUMD atau BUMD atau BUMN biasanya. Lalu ada swasta nasional, ada bisnis perseorangan, ada firma, ada komanditer, ada terbatas. Swasta multinasional, ada koperasi juga, produksi, konsumsi, dan kredit, ini adalah badan yayasan. Ya, pendidikan, sosial kemanusiaan, dan sosial keagamaan. Nah, ini pembagian bentuk kepemilikan bisnis di Indonesia. Ya, hanya pembagiannya saja. Jadi, saya hanya ingin Bapak dan Ibu bukan menghafal, tapi tahu bahwa kepemilikan bisnis Indonesia dibagi menjadi 5. Ada pemerintah punya, swasta nasional, swasta multinasional, ada koperasi, dan ada badan yayasan. 5 itu aja. Secara konsep, habis itu nanti baru dibagi-bagi sendiri. Ini BUM, perusahaan daerah BUMD atau perusahaan sebenarnya di sini ada perusahaan ini ya, BUMN ada di sini sebetulnya, badan usaha milik pemerintah negara, perusahaan ini nanti saya perbaiki dulu ya, saya cek dulu karena ini banyak banget yang miss nih di sini nih. Sebetulnya BUMN masuk ke sini dan waralaba tuh masuk kemana belum saya masukin karena ini slide dari kampus, jadi saya harus cek dulu. Tadi saya belum sempat cek juga. Sebelum saya bagikan ke Bapak Ibu, nanti saya akan cek dulu ininya. Kita sekarang bahas, sebetulnya yang dari tadi kita mau masuk itu adalah ini. Yang tadi itu cuma preambul aja, cuma ngasih tahu ini loh bisnis di Indonesia kayak gini gitu ya. Faktor apa sih yang harus kita pikirkan kalau kita mau menentukan kepemilikan bisnis bentuknya kayak apa? Pertama, kita harus tahu dulu bisnis yang mau kita lakukan itu bisnis apa sih? Apakah dia bentuknya adalah produksinya di bidang produk atau di bidang jasa? Pertama itu. Kedua, tadi kita lihat dari kepemilikan modal. Sebetulnya modal yang dibutuhkan tuh berapa banyak? Pihak yang terlibat siapa aja? Misalnya dia modelnya adalah mau buka usaha sendiri ya. Kalau buka usaha sendiri, misalnya dia bikin perusahaan PT kecil atau CV, itu nanti kita ada di pertemuan berikutnya itu ada bukan perhitungan, tetapi ada yang namanya peraturan-peraturan di mana CV itu kalau pendiriannya seperti apa, PT pendirian seperti apa, firma pendirian seperti apa, koperasi pendirian seperti apa, itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, itu ada ya, tapi tidak dibahas hari ini. Ini kita hanya bahas mengenai pembuatan bisnis di awal aja. Nah, jumlah modal berapa? Ketiga, pihak yang mungkin terlibat di bisnis tersebut. Kalau
bisnisnya franchise, otomatis yang terlibat kita sebagai franchisers, uh, kita sebagai yang bukan pemilik tapi pengguna waralaba dan pemilik waralaba. Kemudian tempat kegiatan bisnisnya di mana? Apakah pada saat kita mau bikin kegiatan bisnis itu kita butuh biaya nggak untuk sewa atau enggak? Kalau misalnya ternyata itu adalah milik kita sendiri, kita nggak perlu sewa, ya sudah. Berarti kan ada biaya-biaya yang tidak perlu dikeluarkan untuk tempat. Hanya untuk pembayaran misalnya iurannya saja gitu ya. Layak atau enggak bisnis tersebut kalau dilakukan dari segi keamanan konsumen? Ingat, kemarin kita sudah bahas mengenai etika kalau kita mau bikin bisnis. Lalu, besarnya resiko. Nanti kalau ada itu yang tanggung siapa? Seandainya tiba-tiba bisnis tidak berjalan, kemudian yang bertanggung jawab atas itu siapa? Lalu, lingkungan bisnisnya gimana? Mendukung atau enggak? Misalnya, lingkungan bisnis mendukung tuh gimana? Misalnya, pada saat kita mau membuat bisnis, apakah bisnis tersebut sudah banyak pemainnya atau belum? Kemudian, apakah di bisnis tersebut masih menguntungkan atau tidak? Jangan-jangan tidak banyak pemain tapi nggak nguntungin juga, gitu ya. Sebentar. Inilah yang harus dipertimbangkan kalau kita mau membuat bisnis. Kemudian Kemudian kita lihat di sini. Gimana cara berpikir gimana kita kalau mau bikin bisnis. Sekarang kita mikir gimana bentuknya, apa yang mau kita bikin, bentuknya seperti apa, gitu ya. Karena nanti percuma kalau misalnya kita tahu kita mau bisnis apa, tapi kita salah memilih bisnis itu menggunakan formatnya seperti apa. Bisnis itu kalau pakai PT itu udah pasti aman, atau udah pakai kalau kita bikin PT udah pesannya pasti maju. Padahal belum tentu. Kalian pernah lihat CV maju banget nggak? Banyak. Gitu ya. Kenapa misalnya pembuatan pasar PD itu rata-rata kalau nggak bikinnya CV jarang. Kalau pasar itu ada usaha bikinnya PT. Kenapa? Karena untuk pasar, misalnya untuk usaha-usaha kecil lebih baik ganti CV karena biaya pajaknya tidak terlalu besar. Jadi jangan sampai akhirnya milih bentuk kepemilikan usahanya jadi salah gitu. Itu yang bermasalah. Kalau misalnya bikin perhitungannya salah, yang ada kita bukannya untung pada saat kita mau membuat sebuah usaha, tapi kita malah bermasalah. Bentuk kepemilikan terbaik akan sangat bergantung pada situasi dari seorang wirausaha. Ya balik lagi ke kita, dana kita cukupnya gimana? Contoh misalnya kayak gini. Kebayangkah kalian kalau misalnya sebelum kita bikin usaha, kita bikin PT-nya dulu? Nggak apa-apa sih bikin PT dulu. Tapi akhirnya biaya awal itu habis untuk di PT aja. Kepemilikan PT duluan. Wah, pokoknya atas nama PT ini. Bikin usaha produksinya belum. Yang benar adalah coba dulu produksi. Setelah produksinya udah oke, baru nanti jadikan PT. Gitu. Jadi jangan membuat PT terlebih dahulu jika memang masih nggak jelas mau produksinya apa. Banyak kejadian orang bikin PT dulu, daftar PT, tapi nggak jelas ininya gimana. Kunci untuk memilih bentuk kepemilikan adalah memahami bagaimana karakteristik masing-masing bentuk kepemilikan. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Itu akan seperti apa? Apakah mau dibikin bentuk CV, bentuk PT, bentuk firma, ataukah yang lainnya? Ini ada beberapa faktor pertimbangan. Kenapa kita mesti memilih yang paling betul? Pajaknya, laporan kewajiban, modal awal, pengendaliannya nanti gimana, kemampuan manajerial gimana, tujuan bisnisnya gimana,
suksesi manajemen gimana, formasi biaya ini yang kalau harus kita pertimbangkan kalau misalnya kita mau bisnis. Misalnya seperti ini deh. Bapak Ibu hanya punya dana saja. Hanya punya dana, tidak punya kemampuan manajerial. Tidak punya yang namanya segala macam yang berhubungan dengan organisasi. Kalau memang Bapak dan Ibu belum memiliki itu, langkah pertama yang Bapak milih yang bisa dilakukan oleh kita adalah mungkin kita bikin CV dulu, lebih tidak terlalu sulit daripada pada saat kita bikin PT, atau lebih baik kalau memang ada dana lebih, ambil franchise yang tidak terlalu mahal. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar, karena kalau franchise itu kan mereka bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan manajemen yang benar ya, franchise yang benar ya. Waralaba yang betul adalah dia memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada franchisernya dia. Artinya orang yang memang membeli franchise dia, bahwa dia harus tahu, harus ngerti gini loh caranya, gini loh manajemennya seperti ini. Ya, kalau misalnya dia masih belum mengetahui itu, tapi pada saat dia udah jadi PT, udah ini dia harus punya ini, pertimbangan pajaknya gimana, laporan kewajiban, modal awal. Makanya pertimbangkan dulu ini pada saat kita mau membuat suatu usaha seperti apa. Nah, ini kita ada PT, CV, firma atau CV, dan korporasi. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke bahas di sini? Karena ini baru sampai gimana baru kita alasan kita mau bikin PT, keputusan kita mau bikin PT apa aja, lalu segala macam yang berhubungan dengan pemilihan kita untuk memilih suatu usaha yang akan didirikan. Saya udah bilang bahwa kita ada PT, ada kemitraan, firma atau CV, dan korporasi. Ya, bentuk kepemilikan kita udah bisa tahu bahwa tergantung pada bisnisnya, pemiliknya siapa, sumber modalnya, tujuannya apa, kita udah bahas di atas. Kita bisa lanjut ke bawah. Kepemilikan bisnis berikutnya, ada yang namanya usaha perseorangan. Usaha perseorangan itu belum masuk jadi PT, tapi usaha perseorangan kayak yang dilakukan sekarang sama Bu Dewi, sama Pak Andri tadi termasuk perusahaan perseorangan. Ya, usahanya dikelola dan diawasi oleh satu orang aja. Pengelola memperoleh semua keuntungan, di sisi lain menanggung sejumlah risiko juga dari kegiatannya. Itu usaha perseorangan. Keuntungannya yang di bawah dan kerugiannya kita udah bisa lihat. Keuntungannya apa? Ya karena ngerjainnya sendiri, gampang dibuka, gampang ditutup. Semua laba hanya jadi pengusaha perseorangan aja. Sangat sederhana karena dia ngerjain sendiri dari awal sampai akhir, pengendaliannya juga seutuhnya oleh satu orang, dan pajaknya juga rendah. Malah belum ke daftar pajak ya Pak Andri ya. Terus kerugiannya apa? Kerugiannya karena usahanya sendiri, ya otomatis tanggung jawabnya sendiri, termasuk kerugiannya kalau ada apa-apa. Tanggung jawabnya tidak terbatas, artinya tidak ada jam kerja. Dia sendiri yang nentuin jam kerjanya. Lalu setelah itu apa? Dananya terbatas karena dananya tidak diambil atau tidak dibantu oleh siapapun. Keterampilannya pun sangat terbatas karena tidak ada inputan skill dari tempat lain, hanya dari dia sendiri, dan susah untuk mengikuti perkembangan karena dia cuma usaha sendiri. Itu perusahaan perseorangan. Intinya usaha perseorangan itu kayak wirausaha deh, jalanin usaha sendiri gitu ya. Lalu berikutnya apa? Ada yang namanya firma atau CV. Perbedaannya apa firma atau CV? Kita akan bahas di berikutnya. Tetapi yang paling menonjol adalah firma pada saat dia didirikan oleh 2 orang atau 3 orang, salah satu keluar maka firmanya harus dibubarkan. Beda dengan CV. CV didirikan 3 orang, 1 orang keluar masih bisa berjalan dengan 2 ini. Dengan 2 orang sisanya, dengan tanggung jawab apa? Mengembalikan dana atau mengembalikan modal di si orang ketiga yang keluar ini. Tetapi firma begitu keluar 1 itu harus bubar kalau mau bikin firma baru lagi. Makanya firma paling banyak dilakukan oleh apa? Biasanya bidang usahanya kalau untuk firma biro hukum. Biasanya firma hukum ini dan ini. CV ini dan partner. Begitu partnernya keluar udah
Makanya biasanya dia kalau misalnya ini tidak mau mencantumkan namanya dia sendiri aja. Gitu. Firma atau CV adalah bentuk didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan satu nama bersama atau satu nama digunakan bersama. Kalau CV biasanya CV maju bersama, nah gitu. Kalau misalnya perusahaan biasanya yang firma hukum si A dan si B firma hukum, law and service, law dan ini associates misalnya gitu ya. Semua anggota bertanggung jawab penuh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama terhadap utang perusahaan pada pihak lain. Kalau perlu dengan seluruh kekayaan pribadi. Nah, itu kalau bedanya firma sama CV. Firma sama CV kalau dia punya utang ditanggungnya barengan. Beda dengan PT. Kalau PT, pada saat PT punya hutang, yang menanggung hanya PT-nya, tetapi kekayaan pribadi si pemilik tidak termasuk kepada dana atau tidak termasuk kepada kekayaan PT. Ya, itu bedanya. Beda yang paling menonjol banget. Ini baru ininya aja nih, baru intinya yang kulit-kulitnya aja. Keuntungan kalau kita bermitra apa ya? Dana tambahannya ada. Kerugiannya kalau rugi nggak rugi sendiri, nggak kayak tadi. Ada spesialisasi karena apa? Ada skillnya. Satu lebih jago di keuangan, satu jago di pemasaran. Nah itu kita pas gabung bisa tuh jadi usaha baru gitu ya. Lalu prosedur pendirian relatif mudah kalau firma atau CV ya. Mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar karena ada dana tambahan. Keputusan diambil akan lebih baik karena pertimbangan dari seluruh anggota firma. Kerugiannya apa? Ya otomatis karena didirikan lebih dari satu orang, pengendaliannya harus barengan, harus berbagi pengendalian. Tanggung jawabnya tidak terbatas, artinya tetap sama seperti perusahaan perseorangan di mana harus bertanggung jawab terhadap keseluruhan operasional dari perusahaan. Berbagi laba, sementara tadi usaha sendiri semua laba diambil sendiri. Hutang perusahaan diterima oleh kekayaan pribadi anggota firma. Ini beda dengan CV ya. Firma itu kalau didirikan untungnya barengan, utangnya juga dibagi barengan. Kalau CV enggak. Tergantung yang paling besar nama CV-nya siapa. Misalnya CV Bapak Budi, ya Bapak Budi itulah yang terkena tanggungannya karena yang mengelola dia. Yang bagian punya dana ditaruh di dia, ya dia hanya menanggung seberapa besar dari porsinya dia aja gitu ya. Kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin bila lihat ini kayak tadi yang saya bilang. Kelangsungan hidup firma kalau satu keluar maka firma bubar. Saya udah bilang tadi, saya udah cerita kepada kalian perusahaan kemitraan seperti ini. Kalau CV tadi, CV nggak di ini di sini ya, langsung masuknya ke PT. Karena beda sama CV-nya sedikit sebetulnya antara firma dengan CV. Korporasi atau corporation atau PT, perseroan terbatas. Ini adalah, makanya tadi saya bilang sama Bu Lili. Ibu kalau punya usaha, pengen punyanya ada aset, iya. Kalau PT bisa punya aset, Bu. Suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak serta kewajiban sendiri. CV nggak punya hak loh. CV tidak boleh punya tanah atas nama CV ini, itu nggak ada. Kalau Bapak Ibu lihat ada tanah atas nama CV ini karena CV dan firma itu hanya badan usaha, bukan persero. Badan usaha tidak memiliki hak kekayaan, ya. Tapi dia punya hak untuk mendapatkan laba, ya. Korporasi punya hak serta kewajiban sendiri, punya kekayaan, punya kelangsungan hidup yang lebih panjang kalau PT, karena kan harus bikin visi misi kan. Dia bisa tetap berjalan kalau pemiliknya pun nggak ada. Makanya kadang-kadang kalau misalnya kita lihat, wah PT, misalnya gini deh, Alfa Ritelindo berdiri dari tahun sekian, Pak Jokowinya masih ada sih gitu. Atau misalnya PT-nya Eka Cipta Wijaya misalnya ya. Keluarganya Eka Cipta Wijaya, Pak Eka Cipta Wijayanya udah nggak ada. Tapi apakah PT-PT Sinar masih jalan? Masih jalan sampai sekarang. Gitu ya, karena di PT itu langsung hidupnya lama, walaupun
pemiliknya udah nggak ada. Beda kalau firma, karena firma pakai nama, CV juga seperti itu. Gitu. Tanda keikutsertaan sebagai pemilik adalah saham yang dimiliki berapa. Besar saham yang dimiliki menentukan peran serta kedudukan sebagai pemilik perusahaan. Kalau dia pemilik yang perusahaan mayoritas, berarti dia harus memiliki setengah plus 1 dari jumlah semua saham. Artinya dia harus punya mayoritas saham. Atau misalnya dia memiliki 50, tapi yang lain nggak sampai 50, dia juga udah bisa jadi mayoritas sebetulnya. Gitu ya. Tanggung jawab terhadap pihak ketiga terbatas pada modal sahamnya. Ya. Kekayaan pribadi pemegang saham maupun pemilik tidak dipertanggungjawabkan sebagai jaminan utang perusahaan. Makanya kalau kita lihat sekarang, pada saat perusahaan pilot, apakah pemiliknya juga pilot? Enggak, perusahaannya boleh pilot. Yang menjadi tanggung jawab pemilik untuk membayarkan adalah dengan cara apa? Menjual aset perusahaan. Kalau memang tidak cukup untuk menutupi hutang, ya sudah. Harta dari si pemilik tidak bisa ditarik menjadi harta atau menjadi jaminan hutang perusahaan. Ya, kecuali pada saat peminjaman dana ke bank, si pemilik menggadaikan kepemilikan yang dimiliki secara pribadi. Nah, itu lain lagi. Keuntungannya dari korporasi apa? Lebih lama, tanggung jawabnya terbatas, tidak ada risiko kekayaan, saham bisa dijual belikan, keputusan modal lebih besar, oke. Kerugiannya, organisasi tinggi, biaya pemberitaan mengenai keuangan harus ada masalah agen, akan ada pajak yang tinggi, kurang hubungan efektif dengan pemegang saham. Nah, ini yang ada di situ. Oke. BUMN adalah badan usaha milik negara. Tadi BUMD juga masuk ke sini sebetulnya, usaha milik daerah, tapi masuknya jadi BUMN. Usahanya sifatnya membantu pemerintah, membangun public utilities, menghasilkan produk dengan pertimbangan keamanan, dan harus bisa dikuasai negara. Contoh misalnya kayak Pertamina, perusahaan gas negara, dan yang lain-lain ya. Melaksanakan kebijakan strategis pemerintah, tujuannya melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, dan usahanya sifat komersil dan fungsinya dapat dilakukan secara swasta. Oke, kita ke cara masuk pasar sebetulnya gimana sih? Kita udah BUMN, terus kita lihat cara masuk perusahaan gimana. Ada 3 cara bikin perusahaan. Ada 3 cara kita masuk ke perusahaan. Pertama, kita beli perusahaan yang udah ada. Kedua, bikin usaha baru yang pasti, gitu ya. Lalu ketiga, baru kita beli hak license. Nah, ini kita bahas dulu satu-satu. License adalah yang ketiga, makanya ini di bawah. Sekarang kita yang ini dulu. Cara masuk usaha, kalau kita beli perusahaan yang udah dibangun, ada enaknya apa? Karena perusahaan ini udah dibangun, otomatis kita bisa tahu bahwa sebetulnya perusahaan ini tadinya oke, tapi mungkin ada sesuatu masalah, makanya sekarang jadi bisa dibeli sama orang lain. Apa akhirnya yang membuat dia tidak bisa berjalan, itu yang harus kita perbaiki sebagai pemilik baru. Keuntungannya, lokasi kita udah punya, evaluasi kinerja perusahaan kita udah ada, artinya kita punya data, efisiensi perusahaan waktu kita udah punya juga, dan kita juga istilah kenapa efisiensi usaha dan waktu, karena kita nggak perlu lagi bikin lamaran pekerjaan atau kita cari karyawan lagi, kita cari segala macam karena udah ada, gitu ya. Dan efisiensi biaya pendirian, bikin usaha sendiri itu mahal, gitu. Tetapi kembali lagi sebagai pertimbangan, pada saat kita beli satu perusahaan, dilihat apakah perusahaan ini masih memiliki keuntungan yang bisa kita pergunakan atau bisa nutup atau enggak dari biaya yang kita keluarin, gitu ya. Itu kalau kita beli usaha baru, usaha yang udah ada, gitu ya, udah semuanya lokasi udah ada, segala macam efisiensi segala kita udah ada data pekerjaan juga, kita udah istilahnya kita tahu karyawan dia kinerjanya kayak gini, kalau tidak sesuai kita keluarin aja deh, kita ambil karyawan baru misalnya gitu. Makanya perusahaan sekarang lebih senang apa? Akuisisi atau kita sekalian likuidasi ya sekalian, gitu ya. Akuisisi biasanya yang paling sering dilakukan sekarang.
Yang kedua adalah baru memulai usaha baru. Memulai usaha baru kalau tidak ada kemungkinan membeli usaha. Ingat ya, kenapa memulai usaha baru jika tidak ada kemungkinan beli usaha? Atau usahanya udah nggak nguntungin lagi untuk dibeli. Berarti apa? Option pertama kalau mau masuk perusahaan adalah cari perusahaan yang bisa dibeli dulu. Jangan sok-sokan bikin usaha baru, karena apa? Secara, tadi kan saya udah bilang, kalau bikin usaha, kita lihat kemampuan manajerial kita udah ada belum. Kalau ada satu perusahaan kemampuan manajerialnya oke, sudah oke, tinggal masalah di dana aja atau masalah SDM-nya kurang, di istilahnya motivasinya kurang, gaya kepemimpinannya jelek, kita tinggal beresin itu kok. Gitu ya. Keuntungannya apa? Kalau bikin usaha baru nih, tadi kan keuntungannya kalau bikin usaha, beli usaha lama kan efisiensi dan yang lain-lain, tapi lokasi udah ada gitu ya. Keuntungannya kalau kita bikin usaha baru juga ada keuntungannya, bukan hanya rugi. Keuntungannya adalah kita bisa memilih sendiri. Kita mau bikin usahanya di mana, bentuk usahanya seperti apa, lalu seleksi dari tenaga kerjanya juga seperti apa kita maunya, teknologinya kayak apa, efisiensi operasional lah dibanding yang sekarang. Karena gini, pada saat kita membeli satu perusahaan yang sudah jalan, kita tidak bisa langsung tiba-tiba meng-cut biaya operasional. Ya, karena apa? Sudah terbiasa menggunakan biaya sebesar itu. Efisiensi pada perusahaan yang telah dibangun itu agak sulit untuk dilakukan jika karyawannya telah terbiasa menggunakan seperti itu. Contoh, selama ini efisiensi kita yang paling gampang deh, listrik aja. Di perusahaan dengan manajemen yang lama, biaya listriknya tidak terkontrol. Kenapa? Karena AC selalu nyala itu dengan selalu full nyalanya. Udah kayak kulkas setiap ruangan. Lalu lampu siang-siang nyala. Pada saat mau karyawan pulang, AC tidak mati atau tidak ada yang suka lupa matiin, kadang-kadang lampu juga gak dimatiin dan yang lain-lain. Secara cost itu parah. Oke, kalau kita beli usaha yang udah dibangun. Tapi pada saat kita beli usaha itu dan kita mau merubah dengan bilang, oke, AC nyala cuma sampai jam sekian dengan temperatur sekian, agak susah untuk bikin efisiensi operasional. Tetapi kalau usahanya baru, kita bisa menentukan SOP sendiri. Itu keuntungannya. Bisa milih tenaga kerja yang memang sesuai kriteria yang kita ingin, bisa milih lokasi yang enak, pemilihan merek dagang. Pada saat kita bikin usaha, ya kita beli usaha yang udah ada, merek dagangnya nggak bisa dirubah loh. Terkadang gitu. Contoh, kemarin kita ngomongin Sariwangi, apakah merek dagang Sariwangi bisa dirubah oleh si Unilever? Nggak bisa, karena di pasar namanya udah Sariwangi. Gitu ya. Jadi ada lebih keuntungannya juga ada pada saat kita bikin usaha baru. Yang ketiga, baru beli license. Untungnya apa? Karena kerjasama, jadi nggak terlalu ribet. Kita cuma jalanin aja. Karena merek dagang udah ada. Lalu secara manajerial mereka udah ada, cuman memang ongkosnya jauh lebih mahal. Karena kita pakai license-nya dia. License gimana? Nah ini, ini bukan waralaba ya, ini license. License beda lagi sama waralaba, sorry. Sama deh. Sorry. Masih masuknya waralaba. Hak lisensi kayak kita misalnya sekarang license kita pakai lisensinya McDonald atau lisensinya Solaria atau lisensi apapun lah ya. Kita pakai trade name-nya franchising, dibagi 3 nih. Kita misalnya kita pakai trade name-nya, namanya aja, kita franchise nama. Contoh misalnya PT Great River, dia memproduksi pakaian dalam Trump, tapi punya Great River. Great River apa? Great River pakaian dalam juga, tapi untuk yang laki, Trump itu untuk yang perempuan. Gitu ya. Hak untuk produksi aja, tapi tetap atas namanya itu. Lalu ada product distribution franchising. Nah ini misalnya dia hak untuk mendistribusikan di daerah tertentu. Contoh misalnya kayak gini.
Kalau kita perhatikan, kalau Bapak Ibu perhatikan, dua perusahaan besar junk food sekarang yang sedang berantem di Indonesia atau di negara manapun adalah antara KFC dengan McDonald. Oke. Kalau kita perhatikan, secara minuman soft drink mereka beradu dari dua ini. Coca-Cola dan teman-temannya, Coca-Cola, Fanta, dan Sprite, mainnya di mana? Mainnya di McDonald. Miranda, Pepsi, dan yang lain-lain mainnya di mana? Mainnya di KFC. Bapak Ibu nggak bakal bisa menemukan Coca-Cola di KFC, adanya Pepsi, Pak. Bapak Ibu nggak mungkin nemuin Fanta di sana, adanya apa? Miranda. Saya nggak tahu kalau Sprite di sana pakai apa ya. Sprite kayaknya nggak ada, jadi cuma dua itu aja. Itu kalau di produk distribusi franchising. Jadi dia cuman waralabanya adalah, oh saya masuk ke waralaba ini tidak untuk beli waralabanya. Ingat ya, apakah Coca-Cola memberi waralabanya McDonald? Enggak. Tetapi yang dia beli adalah produk distribusinya. Artinya, McDonald tidak boleh menjual Pepsi di sana karena produk McDonald keseluruhan sudah dibeli untuk minumannya dibeli oleh Coca-Cola. Itu namanya product distribution franchising. Jadi dibagi tiga. Tadi adalah trademark. Jadi trademarknya aja gitu ya. Punya tetap Great River tapi dia bikin usaha yang baru dengan nama yang baru tapi trademarknya tetap punya Great River. Produk distribusi franchising kayak tadi. Nah, yang kita punya sekarang kalau Bapak Ibu dengar biasa gini, franchise ya udah mau apa? Alfa, Indomart, mau ada bakso Afung atau ada segala macam, itu adalah pure franchising. Artinya keseluruhannya, hak seluruhnya itu dibeli oleh si franchise atau si pembeli hak license ini gitu ya. Di pure franchising itu hak sepenuhnya ada trademark, penjualan, peralatan, metode operasi, strategi pemasaran, bantuan manajemen, teknik, pengendalian kualitas dan yang lain-lain. Contohnya di restoran, fast food, pendidikan dan konsultan. Yang franchise apa sih sekarang kalau Bapak bisa lihat ya? Kalau Bapak Ibu bisa lihat contoh misalnya kalau dia franchise secara utuh itu biasanya dia tidak boleh mengganti atau seluruh produk yang dijual harus sama di setiap tokonya. Ya kalau Bapak sekarang kita ke Solaria deh, nggak usah jauh-jauh. Solaria di A sama Solaria di B itu pasti menunya sama. Yang berbeda apa? Rasanya aja. Karena pembelian franchise terkadang itu tidak menggunakan yang namanya rasa, hanya pembelian franchise tok. Berbeda kalau secara full, total, termasuk rasa. Bapak Ibu pergi ke McDonald manapun, pergi ke KFC manapun, rasanya sama. Itu secara full. Waralaba adalah perjanjian mengatur transaksi antara terwaralaba untuk membeli hak menjual barang atau jasa. Waralaba mengizinkan terwaralaba atau pembeli untuk menjual produk pewaralaba dan merupakan jalan yang bagus untuk kewirausahaan kalau ada dananya. Minggu lalu saya sempat bicara bahwa kalau kita mau usaha, kalau kita nggak ada dana, kita tahu dulu kita bagusnya main di mana, kita punya skillnya apa. Kadang-kadang jangan berharap gini ya. Kadang-kadang orang suka salahnya gini sih. Kalau franchise pasti untung, belum tentu Pak, belum tentu Bu. Karena apa yang namanya franchise, apalagi kalau franchise-nya udah banyak, orang udah bosen. Contoh, orang dulu seberapa gilanya orang sama bakso Afung. Saya inget banget tahun baru, waktu bakso Afung baru tuh. Wah, ngantri kalau mau beli. Sekarang di mana-mana udah ada, orang udah bosen. Gitu ya. Jadi semakin banyak yang franchise, sebetulnya jangan terlalu senang bahwa namanya udah bagus nih, orang seneng. Yang namanya trademark itu turun, Mbak. Tidak pernah trademark naik, jarang. Produk life cycle itu lama-lama begitu dia udah peak,
tidak ada inovasi lagi dari si pemilik waralaba, itu akan turun otomatis. Keuntungan waralaba dan kerugian bisa dilihat di sini. Keuntungannya apa? Menguntungkan penjual dan pembeli otomatis, karena apa? Manajemen udah ada, produk semua tinggal ngambil kok, tinggal mengcopy saja istilahnya. Pemilik dapat tumbuh cepat dengan suntikan dana baru dari pembeli. Iya. Kalau dia misalnya dia tadinya punya franchise nih, terus dia baru bikin usaha, ternyata laku nih, terus dia bikin franchise nih, mau nggak beli franchise saya nih, franchise usaha saya, oke dibeli, dia dapat suntikan dana, dia bikin cabang yang berikutnya. Pemilik memiliki bisnis sendiri dan mendapatkan akses keterampilan dari manajemen bisnis besar. Artinya si pembeli ini pasti nggak bakal langsung dilepas gitu aja. Dikasih tahu dulu caranya apa. Caranya gimana nih untuk jualan itu. Kerugian waralaba apa? Biaya awalnya mahal. Lalu tiap bulan itu pasti pembeli diwajibkan untuk menyumbang presentasi penjualan. Artinya nggak beli putus, Pak. Jangan berpikir bahwa Bapak Ibu beli franchise, habis itu beli putus. Enggak ada cerita kayak gitu. Hitungannya Bapak Ibu sewa kalau saya bilang. Pada saat Bapak Ibu melakukan beli franchise, kalau misalnya berfranchise itu masih bagus, masih laku, nggak ada masalah Pak, Bapak Ibu nggak bakal rugi. Karena apa? Bapak Ibu ingat nggak harus kasih ada menyumbang dana presentasi penjualan, Pak. Bapak Ibu harus ngitung dulu ongkos dari awalnya berapa biaya beli license itu. Kalau biaya license awalnya aja udah, nih ya, contoh deh, orang Indonesia itu kan paling gampang banget terpicu untuk meniru produk, meniru apapun ya, bisnis apapun. Saya cuman kasih satu kayak gini. Pada saat kita mau meniru satu bisnis, apapun itu, jangan lebih daripada setelah boomingnya itu 3 bulan. Karena habis 3 bulan biasanya tinggal hancur ke bawahnya aja. Maksimal 4 bulan, 5 bulan. Contoh yang paling gampang gini. Ingat nggak waktu itu ada bunga antorium? Antorium lah, yang namanya batu cincin lah, apapun bisnis yang agak-agak tidak bermusim itu kalau saya bilang. Kalau kita mau ngikut gituan boleh Pak, pada saat bulan pertama aja. Karena apa? Semakin banyak pemain, maka harga akan turun. Pada saat Bapak Ibu ngelihat, wah bagus nih antorium dulu ya. Saya ingat banget nih. Bunga antorium. Wah, ini. Gitu ya. Bagus banget. Akhirnya banyak banget yang belinya sampai nggak kira-kira gitu. Lalu setelah itu mau ada yang beli, nggak dijual. Akhirnya apa? Sampai akhirnya tidak ada harganya lagi. Contoh yang paling gampang, Bapak Ibu deh, inget gak kita waktu itu demam batu cincin? Sampai berapa puluh juta tuh batu. Sampai ada yang belum digosok segala macam bisa sampai ratusan juta. Lalu ada yang beralih sampai main gituan. Sekarang udah mulai lagi nggak? Biasa lagi nggak harga batu cincinnya? Udah normal lagi Pak. Nggak ada orang kalau misalnya bisa sampai berapa puluh juta kecuali kalau itu berlian. Zaman dulu kan nggak hampir semua batu ada harganya. Makanya saya bilang kalau pada saat di Indonesia lagi ada booming apapun, jangan mengikuti booming itu lebih dari 3 bulan di awal. Pas di bulan ketiga aja, itu kalau bisa kita agak hati-hati tuh. Contoh kayak waktu saya ingat banget tahun 98 waktu baru-baru awal dolar naik. Dolar itu dulu harganya 2.500 Bapak Ibu. Saya ingat banget harganya segitu, masih segitulah. Nggak sampai 2.500, malah masih 2.200-an. Lalu inflasi sampai waktu itu sempat nyentuh hampir 20.000 sih, ingat saya 18.000 sekian. Itu dalam waktu 3 bulan nih kalau nggak salah. Bulan pertama orang beli dolarnya kayak orang gila tuh, karena masih murah. Sampai pada saat titik udah di 16.000 itu masih pembelian masih tinggi untuk dolar, karena berharap bahwa dia akan nembus 25.000 gitu waktu itu. Kan nggak mungkin dia ada sampai 25.000 ya. Setelah itu turun mentok di 18.000 seingat saya. Pas mentok turun 18.000, mentok dia turun, orang yang beli itu
pada sakit jiwa semua. Kenapa? Belinya mahal, habis itu dipatok sama pemerintah nggak sampai segitu. Banyak yang gila mendadak, setelah itu banyak yang jadi nggak jelas itu ininya. Ya, apalagi kalau kayak bisnis-bisnis, saya hanya ini, pada saat kayak sekarang, apalagi besok mau resesi ya, kita tahun 2000 sekian, kalau bisa jangan bertransaksi dengan pembayaran menggunakan mata uang asing. Ngejebak banget soalnya, karena kita secara kurs kita kalah. Lebih baik dengan mata uang Indonesia aja. Belinya sekian, ya udah sekian rupiah, selesai. Banyak perusahaan hancur lebur pada saat tahun 98 adalah pada saat dia menggunakan dolar di kurs 2000 sekian, dia harus bayar dolar lagi ke sana, kursnya udah 18.000. Tutup Pak, banyak banget tutup itu apa perusahaan di situ. Sama seperti kalau kita bisnis sekarang kayak gini Pak Waralaba. Pada saat biaya pembelian franchise itu tinggi banget, harap diingat bahwa kita mesti nyumbang juga. Jadi harus betul-betul dilihat apakah menguntungkan atau enggak. Kiat-kiat bikin milihnya apa? Lihat, produk harus disukai semua orang. Iya, jangan beli produk yang kayak tadi saya bilang udah semua orang suka, tapi pemainnya udah terlalu banyak. Merek dagang harus yang sudah dikenal minimal di 5 negara, harus standar di segala aspek, dan perusahaan pemberi waralaba telah memiliki balai pendidikan. Harus ada pelatihan dulu sebelum Bapak Ibu menjalankan itu. Jenis usahanya adalah ini, yang biasanya dibuat eceran. Oke. Ya, ini sudah selesai.